Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya Anda Saptra. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang DML, data manipulasi language, atau bahasa manipulasi database, yaitu proses pemanipulasi data. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 3 pengoperasian DML yang diperlukan untuk mengelola data tabel database, yaitu ketika kita ingin menambahkan baris baru ke tabel insert, mengubah baris yang sudah ada pada tabel atau ini update, dan menghapus baris yang sudah ada dari tabel, yaitu delete. Nah, bisa seperti pada tabel departemen yang ada di sini. Di tabel pertama departemen ini hanya ada 5 baris dan kita ingin memasukkan baris baru di dalam tabel departemen ini. Berarti kita melakukan insert di sini. Jadinya seperti tabel yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel pertama itu tidak ada public relation. Nah, dan tabel kedua di sini sudah ada, itu sudah ditambahkan tabelnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu dengan syntax statement insert, yaitu kita menambahkan baris ke tabel dengan menggunakan statement insert. Bisa kita lihat untuk cara pengoperasiannya seperti ini. Nah, dengan sintaks hanya satu baris yang bisa dimasukkan pada satu waktu. Sebelum kita menjalankan operasi DML-nya, kita buat salinan tabelnya terlebih dahulu. Untuk cara pengoperasiannya seperti ini. Namun menyalin tabel dengan cara ini hanya menyalin yang not null dan tidak menyalin semua batasan. Kemudian kita juga bisa menyisipkan baris. Dalam menyisipkan baris ini, daftar kolom tidak diperlukan dalam klausa insert. Jika baris yang ingin kita sisipkan itu berisi nilai untuk setiap kolomnya, kita perlu membuat daftar nilai dalam urutan default kolom pada tabel. Kemudian nilai harus diberikan untuk setiap kolom. Bisa kita lihat untuk pengoperasiannya yaitu seperti ini. Nah, atau kita juga bisa membuat daftar kolom dalam klausa insert. Untuk pengoperasiannya itu seperti ini. Nah, cara yang sebelumnya itu kita menyisipkan baris dengan nilai not null. Nah, kita juga bisa menyisipkan baris dengan nilai 0. Ada 2 metode, yaitu metode eksplisit dan metode implisit. Nah, metode eksplisit yaitu menghilangkan kolom dari daftar kolom. Nah, untuk pengoperasiannya bisa kita lihat di sini. Dan metode yang keduanya yaitu metode implisit, yaitu kita menentukan kata kunci 0 dalam klausa values-nya. Nah, untuk pengoperasiannya juga bisa kita lihat di sini. Kemudian menyisipkan nilai khusus, kita bisa menggunakan fungsi untuk memasukkan nilai khusus dalam tabel. Fungsi sysdate mencatat tanggal dan waktu saat ini. Untuk pengoperasiannya bisa kita lihat seperti ini. Nah, dan untuk menyisipkan nilai tanggal dan waktu tertentu, pengoperasiannya bisa kita lihat seperti ini. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita coba untuk mempraktikkan salah satu operasi dari insert ini tadi. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, di sini saya akan menggunakan data sampel yang disediakan oleh Oracle Database. Di Oracle Database ada beberapa sampel yang dapat digunakan. Nah, salah satunya itu adalah skema HR yang bisa kita gunakan sebagai sampel data untuk belajar. Dan sampel data ini digunakan di Oracle Academy. Nah, untuk menggunakan data sampel yang sudah disediakan itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Karena yang sudah disediakan itu tidak bisa langsung kita akses begitu saja. Kita harus membukanya terlebih dahulu karena dia masih terkunci. Caranya, kita harus membukanya dulu dengan perintah unlock. Untuk membukanya, kita harus masuk ke administrator tertinggi, yaitu sysdba. Jika kita ingin masuk ke sysdba, kita konekkan dulu dengan perintah
to connect kita sudah masuk ke size DBA nya. Selanjutnya untuk membukanya kita harus menuju ke user. Kalau kita ingin membuka atau unlock sebuah skema, berarti kita masukkan perintahnya, yaitu di sini alter user. Karena dia sudah ada dengan nama hr, jadi kita tulis saja perintahnya dengan alter user hr unlock. Nah, struktur dari HR-nya sudah kita ubah. Selanjutnya kita ubah juga passwordnya. Kita juga, karena kita tidak tahu passwordnya tadi apa. Nah, itu dengan perintah alter user hr passwordnya yang mudah saja, seperti 56. Nah, sekarang sudah bisa kita gunakan. Sekarang kita coba lihat tabel apa saja yang disediakan oleh Oracle untuk skema HR ini. Kita masukkan perintahnya di sini. Masukkan passwordnya. Nah, kemudian select Nah, HR memiliki 7 table yang dapat digunakan, dan ini sudah memiliki relasi. Bagaimana bentuk relasinya? Bisa kita lihat di sini. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ada 7 tabel di sini. Nah, kecuali job grades. Selanjutnya kita lihat apa isi dari salah satu tabel yang ada di sini. Nah, perintahnya kita lihat saja di sini yang regions. Nah, untuk perintahnya itu select. Nah, di dalam regions ada 2 kolom, yaitu regions ID dan region name yang sudah disediakan. Nah, mari kita coba untuk melakukan insert atau menambahkan baris baru ke dalam tabel regions ini dengan salah satu perintah yang ada pada proses operasi di slide yang ini tadi. Mari kita coba dengan perintah yang ini. Nah, kita coba. Tadi perintahnya insert di sini. Saya akan menambahkan di sini Indonesia. Nah, di sini satu row satu baris berhasil kita tambahkan. Nah, di sini untuk membuktikannya dengan mengeceknya bisa kita lihat dengan perintah select
regions. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah berhasil menambahkan baris baru ke dalam regions ini. Nah, selanjutnya kita ke materi yaitu mengubah data dalam tabel atau mengupdate. Kemudian untuk update yaitu mengubah data dalam tabel ini, bisa kita lihat dalam tabel ini, tabel yang pertama untuk baris departemen ID-nya ini itu nilainya 90. Nah, kemudian tabel ini diperbarui untuk nilai departemen ID-nya menjadi bernilai 60. Jadinya seperti tabel yang ini. Nah, bagaimana caranya? Kita harus membuat terlebih dahulu yaitu sintaks pernyataan update-nya. Untuk mengubah nilai yang ada dalam tabel, untuk pengoperasiannya seperti ini. Nah, secara umum itu digunakan kolom primary key dalam kasus where guna mengidentifikasi satu baris untuk pembaruan. Jika kita ingin memperbarui atau mengubah nilai untuk beberapa baris, kita bisa lakukan jika kita menentukan klausa where-nya. Nah, seperti pada pengoperasian yang ada di sini. Nah, jika kita ingin mengubah nilai untuk semua baris di tabel, kita tinggal hilangkan saja klausa where-nya seperti pada pengoperasian yang ada di sini. Kemudian, untuk memperbarui nilai kolom ke 0, kita menggunakan perintah set. Nah, yaitu menjadi set kolom sama dengan 0. Bisa kita lihat pengoperasiannya itu seperti ini. Nah, selanjutnya, jika terjadi error berarti kita salah inputnya atau input yang kita tulis itu tidak ada di dalam tabelnya. Nah, agar lebih mudah kita memahaminya, kita coba saja langsung mempraktekannya lagi. Sekarang mari kita coba untuk melakukan update atau mengubah baris yang sudah ada pada tabel regions, yaitu kita update di baris keempat ini saja ya, yang Middle East and Africa ini. Itu kita menggunakan perintah yang ada di sini. Nah, langsung saja kita tulis perintahnya. Kita akan mengubah tabel regions, set region name, dengan akan kita ubah menjadi Malaysia saja. Oke, di sini tulis where ID-nya itu di nomor 4. Nah, di sini satu baris sudah berhasil kita update. Sekarang kita tinggal membuktikannya saja dengan ngecek yaitu select from regions. Nah, bisa kita lihat di sini yang tadinya di baris keempat ini adalah Middle East and Africa, sekarang berganti menjadi Malaysia. Nah, berarti kita sudah berhasil mengupdate-nya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang menghapus baris dari table atau delete. Nah, dalam table yang ada di sini menunjukkan bahwa Departemen Hubungan Masyarakat ini dihapus dari tabel departemen. Nah, kita lihat di sini public relation itu dihapus dari dalam tabelnya. Nah, untuk perintah delete-nya itu dijalankan dengan menggunakan pernyataan delete. Nah, bisa kita lihat untuk pengoperasian pernyataan delete-nya itu seperti ini. Nah,
kita bisa menghapus baris tertentu dengan menyertakan klausa where. Nah, untuk pengoperasiannya seperti ini, dan kita juga bisa menghapus semua baris di tabel dengan menghilangkan klausa where-nya. Nah, seperti pada pengoperasian yang ada di sini. Nah, perlu kita ketahui, kita tidak dapat menghapus baris yang berisi primary key digunakan sebagai foreign key dalam tabel lainnya. Nah, agar lebih memudahkan kita memahaminya, kita praktikkan saja lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan perintah delete atau menghapus salah satu baris dalam tabel regions. Nah, kita masukkan perintahnya ya sesuai yang ada di sini, itu delete from, karena kita akan menghapus di dalam tabel regions, jadi region ID. Nah, kita akan menghapus Indonesianya saja, oke? Nah, sudah berhasil. Sekarang kita cek lagi dengan perintahnya, itu select from region. Nah, bisa kita lihat yang tadi sebelumnya di sini sudah kita tambahkan ya, seperti ini Indonesia, dan sekarang kita hapus tadi. Nah, dan sudah terhapus di sini, sehingga di sini hanya ada 4 baris, dan itu Eropa, Amerika, Asia, dan Malaysia. Nah, Indonesianya sudah hilang. Jadi kita sudah berhasil menghapus atau membuat perintah delete tadi. Oke, saya rasa hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika masih ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi karena saya juga dalam proses pembelajaran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.